malam ini? Sebelum cerita dimulai, coba periksa sekali lagi keadaan di sekitarmu. Pastikan pintu sudah tertutup rapat, jendela tidak terbuka sedikit pun. Ada kisah horor yang terdengar seperti dongeng biasa. Sampai sesuatu mulai ikut mendengarkannya bersamamu. Bisikan pelan di tengah malam, AT, bukan selalu suara angin. Bayangan hitam yang berdiri diam di ujung lorong, belum tentu hanya imajinasi. Duduklah lebih dekat, dengarkan baik-baik, dan jangan terlalu merasa aman. Banyak orang mengaku merasakan sesuatu mengawasi mereka setelah cerita ini selesai. Hai, selamat datang. Senang sekali kamu mau menemani malam ini. Atau siang hari pun, siapa yang tahu? Yang penting, kamu sudah di sini. Dan aku berterima kasih untuk itu. Cerita yang akan kamu dengar ini terinspirasi dari sebuah kepercayaan yang masih hidup di banyak sudut Nusantara. Bahwa tanah dan air punya ingatan yang jauh lebih panjang dari ingatan manusia. Bahwa sungai-sungai tua menyimpan nama orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya. Bahwa ada harga untuk setiap hal yang kita bangun di atas alam yang sudah lama berdiri sebelum kita lahir. Ini bukan cerita yang menakut-nakuti semata. Ini cerita tentang manusia yang mencoba memenuhi kontrak. Bukan kontrak dengan pemerintah, bukan kontrak dengan investor. Melainkan kontrak dengan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih sabar, dan jauh lebih sulit untuk dinegosiasikan. Kalau nanti kamu mendengar bagian yang terasa mencekam, itu wajar. Kalau ada adegan yang membuat kamu ingin meletakkan gawai sejenak dan memeriksa ruangan sekitar, silahkan. Ambil napas, nyalakan lampu kalau perlu. Aku hanya minta satu hal. Dengarlah sampai selesai. Bukan karena ceritanya punya akhir yang manis. Tidak ada yang seperti itu di sini. Tapi karena beberapa cerita baru benar-benar menghantui setelah kalimat terakhirnya sudah lama kamu lewati. Dan malam ini, izinkan aku menceritakannya kepadamu. Selamat mendengarkan. Jaga lampumu tetap menyala. Sebelum jembatan itu berdiri, sungai itu sudah meminta bayaran. Tahun 1997, krisis ekonomi belum benar-benar menghantam, tapi getar-getarnya sudah terasa di mana-mana, seperti gempa yang menahan diri. Di kantor proyek yang berdinding triplek dan berjendela kawat nyamuk, kepala proyek Handoko Wirawan duduk menghadap tumpukan dokumen perencanaan yang basah oleh keringat telapak tangannya sendiri. Jembatan Sungai Citarik Selatan, panjang 340 meter, anggaran 4,7 miliar rupiah. Target selesai 24 bulan. Kontrak sudah ditandatangani. Uang muka sudah cair. Tidak ada yang boleh gagal. Yang tidak tercantum dalam dokumen manapun adalah apa yang disampaikan Pak Sujarwo, mandor tua berambut putih itu, pada malam pertama pekerjaan tiang pancang dimulai. Ia datang ke gubuk Handoko dengan langkah pelan, mengetuk pintu 3 kali dengan interval yang terlalu teratur untuk sekadar kebiasaan. Pak Handoko, kata lelaki tua itu dengan suara yang terdengar seperti pasir digeser di atas kayu. Sungai ini bukan sungai biasa. Handoko menghisap rokoknya dalam-dalam. Semua sungai tidak biasa, Pak. Semua sungai berbahaya. Makanya kita pakai helm dan rompi pelampung. Bukan begitu maksud saya. Pak Sujarwo duduk tanpa diundang. Matanya, mata tua yang sudah melihat terlalu banyak, menatap ke arah jendela. Ke arah kegelapan di luar yang berbeda teksturnya dari kegelapan biasa. Lebih padat, lebih hidup. 20 tahun lalu, ada proyek serupa di sini. Mereka tidak menyelesaikannya dengan benar. Apa artinya tidak benar? Lelaki tua itu diam lama. Dari arah sungai,
terdengar suara air mengalir yang seharusnya tidak terdengar dari jarak ini. Terlalu keras, terlalu jernih, terlalu sadar. Ada yang harus diberikan, bisik Pak Sujarwo akhirnya. Sebelum tiang pertama ditancapkan ke dalam tanah yang sudah lama ia jaga. Handoko tertawa, pendek, tidak sungguh-sungguh lucu. Kita ini insinyur sipil, Pak, bukan dukun. Pak Sujarwo berdiri. Di bawah cahaya bohlam 25 watt yang berkedip-kedip, wajahnya tampak seperti relief batu candi yang belum selesai dipahat. Insinyur sipil juga bisa hilang, Pak. Sungai ini sudah membuktikannya. Ia menuju pintu, berhenti sebentar tanpa berbalik. Tidurnya jangan terlalu nyenyak malam ini. Dan ia pergi. Handoko mematikan rokok di asbak kaleng bekas cat. Dari luar, suara sungai itu masih terdengar. Mengalir, berputar, seolah memperkenalkan diri kepada orang-orang yang baru datang ke wilayahnya. Minggu pertama berjalan lancar secara teknis, dan itulah yang paling menipu. 27 pekerja datang dari 3 kabupaten berbeda. Mereka mendirikan barak di tepi sungai, memasak di atas kayu bakar, bermain kartu di malam hari dengan cara yang mencerminkan betapa mereka ingin menghabiskan waktu sebelum tidur tanpa harus memikirkan apa yang ada di luar lingkaran cahaya lampu. Tiang pancang pertama berhasil ditanam pada hari keempat. Mereka merayakannya dengan makan malam tambahan. Tidak ada yang membicarakan pemuda bernama Samsul yang menghilang di malam keempat itu. Atau lebih tepatnya, ada yang membicarakannya, tapi hanya dalam bisikan. Dan bisikan itu berhenti tiba-tiba setiap kali Handoko mendekat. Handoko tidak bodoh. Ia tahu ada yang disembunyikan. Tapi ia memilih untuk tidak mengetahuinya. Karena kadang-kadang ketidaktahuan adalah satu-satunya perlindungan yang kita punya. Samsul ditemukan 3 hari kemudian. Duduk di bawah pohon karet setengah kilometer dari sungai. Matanya terbuka lebar. Pakaiannya basah hingga ke tulang meski tidak ada hujan selama 3 hari. Yang paling mengusik adalah mulutnya. Penuh lumpur hitam yang aromanya seperti kedalaman sungai yang belum pernah tersentuh matahari. Lumpur yang berbau seperti sesuatu yang sangat lama sudah mati di bawah sana. Dokter puskesmas menyebutnya hipotermia dan shock. Samsul tidak bisa bicara selama seminggu. Ketika akhirnya bisa, kata pertama yang keluar dari mulutnya bukan nama ibunya, atau terima kasih, atau tolong. Kata pertamanya adalah, dia minta lagi. Tidak ada yang bertanya siapa dia yang dimaksud. Semua orang yang bekerja di tepi sungai itu sudah tahu. Mereka hanya tidak mau yang lain tahu bahwa mereka tahu. Handoko memanggil Pak Sujarwo ke kantornya malam itu. Apa yang terjadi pada Samsul itu? Ia bertemu dia. Pak Sujarwo berkata tanpa ekspresi berlebihan, seperti melaporkan cuaca. Untungnya ia dikembalikan. Yang 20 tahun lalu tidak dikembalikan. Siapa yang 20 tahun lalu? Mata tua itu menatap Handoko dengan ekspresi yang menyerupai belas kasihan yang sangat lelah. 3 orang, Pak. Mandor, asisten mandor, dan seorang pemuda yang baru menikah 2 minggu sebelumnya. Sungai mengambil mereka satu persatu dalam rentang 3 bulan. Setelah yang ketiga, proyek dibatalkan. Jembatan tidak pernah selesai. Ia berhenti sejenak. Kita sekarang sedang membangun di atas fondasi yang sudah ada di bawah sana. Fondasi yang ditinggalkan setengah jadi. Tiang-tiang tua yang sudah berkarat. Sudah masuk ke dalam daging tanah ini. Ia menatap keluar jendela. Sudah masuk ke dalam miliknya. Handoko mengusap wajahnya. Ini proyek pemerintah, Pak Sujarwo.
Saya tidak bisa menghentikannya berdasarkan cerita rakyat. Saya tidak minta Bapak menghentikannya, kata lelaki tua itu dengan tenang yang jauh lebih menakutkan dari kemarahan. Saya hanya minta Bapak mempersiapkan diri, karena dia tidak akan berhenti meminta. Pada bulan ketiga, proyek mulai mengalami keanehan yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika teknik sipil. Tiang baja yang sudah ditancapkan sedalam 14 meter pada malam hari akan ditemukan keesokan paginya terangkat setengah meter dari tempatnya. Bukan sekedar bergeser, terangkat dengan bersih, seperti dicabut oleh tangan yang sangat besar dan sangat sabar dari bawah. Tanah di sekitar tiang selalu basah dan berbau lumpur yang aneh itu lagi. Aroma kedalaman yang tak terjangkau sinar matahari. Kamera pengawas yang dipasang untuk merekam kejadian itu selalu ditemukan dalam kondisi rusak di pagi hari. Bukan hanya mati, tapi lensanya retak dari dalam, seperti ada tekanan yang keluar dari pusat kamera ke arah luar. Teknisi dari Jakarta yang dikirim untuk memeriksa tidak menemukan penjelasan fisik yang masuk akal. Yang lebih mengusik adalah mimpi-mimpi itu. Handoko pertama kali mengalaminya pada malam ke-72 proyek. Dalam mimpi itu, ia berdiri di atas jembatan yang sudah selesai. Megah, kokoh, melengkung di atas sungai Citarik Selatan dengan keindahan engineering yang ia banggakan. Angin bertiup dari selatan. Langit berwarna oranye yang sempurna. Ia merasa seperti sedang dalam iklan Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu seseorang memegang pergelangan tangannya. Tangan itu dingin, seperti logam yang terendam air bertahun-tahun. Ia berbalik. Tidak ada siapapun yang terlihat. Hanya jembatan memanjang ke kedua arah dan sungai di bawah yang mengalir dengan tenang. Tapi tangan itu masih memegang pergelangan tangannya. Menarik ke bawah. Pelan, pasti. Ia terbangun berteriak. Dengan pergelangan tangan kiri yang memar biru kehitaman seperti bekas cengkeraman jari-jari. Ternyata 6 dari 17 pekerja yang tidur di barak tengah mengalami mimpi yang berbeda-beda, tapi bermuara pada satu hal yang sama. Mereka semua merasakan sesuatu memegang mereka, menarik mereka ke bawah, ke dalam air, ke dalam kegelapan yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat besar, sangat tua, dan sangat lapar menunggu. Ia sedang belajar tentang kita, kata Pak Sujarwo ketika Handoko menceritakan hal ini. Ia sedang memetakan kita, mencari tahu siapa yang paling mudah diambil. 1 minggu setelah percakapan itu, Rudi, kepala tim surveyor berusia 28 tahun yang baru saja mendapat kiriman foto anaknya yang baru lahir, tidak kembali dari tugas pengukuran di titik P14. Sebuah titik di tengah aliran sungai yang harus dicapai dengan perahu kayu kecil. Perahunya ditemukan terbalik setengah kilometer ke hilir. 2 orang rekannya yang pergi bersamanya selamat, tapi histeris dengan cara yang tidak biasa. Mereka tidak berteriak, tidak menangis. Mereka hanya terus menunjuk ke arah sungai dan mengucapkan satu kalimat berulang-ulang dalam bisikan yang terdengar seperti rekaman yang diputar ulang. Dia bilang, giliran berikutnya sudah dipilih. Rudi tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang membicarakan Rudi secara terbuka setelah seminggu berlalu. Itulah yang paling menakutkan. Bukan karena mereka tidak sedih, tapi karena kesedihan itu disimpan sangat dalam, di tempat yang sama dengan ketakutan yang terlalu besar untuk diungkapkan. Handoko mengirim surat ke kantor pusat. Surat itu menggambarkan insiden operasional dan tantangan kondisi lapangan yang tidak terduga, tanpa pernah menyebut kata hilang atau tidak ditemukan. Balasan datang 2 minggu kemudian. Jadwal harus tetap. Anggaran tidak bisa ditambah. Laporan insiden harus diselesaikan secara internal. Di bawah surat itu ada catatan kecil dengan tinta merah. Proyek ini prioritas nasional. Jangan ada yang menghentikannya. 2 minggu kemudian, Handoko menerima surat dari Jakarta. Surat itu adalah catatan kecil dengan tinta merah. Proyek ini prioritas nasional. Jangan ada yang menghentikannya. 2 minggu kemudian, Handoko menerima surat dari Jakarta. Surat itu adalah catatan kecil dengan tinta merah. Proyek ini prioritas nasional. Jangan ada yang menghentikannya.
Pak Sujarwo datang lagi suatu malam dengan 2 orang yang tidak Handoko kenal. Seorang lelaki tua dengan kain putih melilit kepala dan seorang perempuan setengah baya yang membawa bakul berisi bunga, dupa, dan sesuatu yang dibungkus daun pisang yang Handoko memilih untuk tidak tahu isinya. "Saya mengundang mereka," kata Pak Sujarwo, "atas biaya sendiri, bukan biaya proyek. Kita harus berbicara dengannya." Handoko hampir menolak, tapi kemudian ia mengingat pergelangan tangannya yang memar. Ia mengingat foto anak Rudi yang baru lahir yang masih terpasang di papan informasi barak. Ia mengingat 2 pekerja yang masih berbisik dalam tidur mereka. Ia membiarkan mereka masuk. Upacara berlangsung di tepi sungai. Setelah tengah malam, di bawah bulan yang hampir penuh tapi terhalang awan-awan yang bergerak terlalu cepat untuk cuaca yang tidak berangin. Lelaki tua berkain putih itu duduk bersila menghadap air dan berbicara dalam bahasa yang tidak Handoko kenali. Bukan Sunda, bukan Jawa, bukan bahasa daerah manapun yang pernah ia dengar. Lebih tua dari itu, lebih berat dari itu. Air sungai berubah. Bukan bergelombang atau naik, tapi permukaannya menjadi seperti kaca hitam yang sempurna. Berhenti mengalir, berhenti bergerak, mencerminkan langit dengan presisi yang tidak wajar. Dan dalam cermin air itu, Handoko melihat sesuatu yang membuat lututnya gemetar. Pantulan langit yang terlihat dalam air itu berbeda dari langit yang sesungguhnya. Di pantulan itu, langit lebih gelap, bulan tidak ada, dan ada sesuatu, sosok, bayangan, masa yang terlalu besar dan terlalu kompleks untuk dikenali sebagai makhluk hidup atau mati, berdiri tepat di bawah permukaan, menatap ke atas, menatap mereka yang menatap ke bawah. Perempuan setengah baya itu berbicara dengan nada yang terukur, hampir seperti bernegosiasi. Sesekali ia melempar sesuatu dari bakul ke dalam air. Lelaki tua itu tidak bergerak, tapi bibirnya terus bergerak. Pak Sujarwo duduk di belakang dengan kepala tertunduk. Lalu ada suara dari dalam air. Bukan suara yang bisa dijelaskan. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, bukan suara alam. Suara itu terdengar seperti semua suara duka yang pernah ada di sungai ini. Tangisan, jeritan, nama-nama yang dipanggil tanpa jawaban. Dipadatkan menjadi satu frekuensi tunggal yang terasa di tulang lebih dari di telinga. Perempuan itu berbalik. Wajahnya pucat, tapi ekspresinya dingin dan profesional. "Ia mau berbicara," katanya kepada Handoko. "Tapi tidak lewat saya. Ia mau berbicara langsung." "Langsung?" Suara Handoko retak di tengah. Satu orang masuk ke tepi air, celup kaki sampai lutut, tutup mata. Ia akan berbicara. Semua orang memandang Handoko. Ia adalah kepala proyek. Ia yang membawa mereka ke sini. Ia yang harus masuk ke dalam air. Handoko melangkah maju. Air sungai malam itu seharusnya dingin. Bulan November, ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, angin dari selatan. Tapi ketika kakinya menyentuh air, yang ia rasakan bukan dingin. Yang ia rasakan adalah seperti memasukkan kaki ke dalam sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bernapas, berdenyut, sadar sepenuhnya tentang apa yang baru saja masuk ke wilayahnya. Ia menutup mata. Dan sesuatu berbicara kepadanya. Bukan dalam kata-kata, bukan dalam gambaran, lebih seperti pengetahuan yang tiba-tiba dituangkan langsung ke dalam kesadaran, memaksa masuk, tidak peduli apakah ada ruang untuk menampungnya atau tidak. Dalam 10 detik yang terasa seperti 1 abad, Handoko mengetahui segalanya tentang sungai ini. Berapa ribu tahun ia sudah ada, berapa banyak yang sudah ia ambil, mengapa ia mengambil mereka, apa yang ia inginkan, dan apa tawarannya. Ketika Handoko membuka mata dan melangkah mundur dari air, wajahnya berbeda dari sebelum ia masuk. Sesuatu di belakang matanya,
Cara ia memandang dunia, cara ia memproses realitas, tidak sama lagi. Pak Sujarwo melihat ini dan menundukkan kepala lebih dalam. Apa yang ia katakan? Tanya perempuan itu. Handoko tidak menjawab langsung. Ia duduk di tanah basah, memeluk lututnya seperti anak kecil, dan bicara ke arah rerumputan. Ia minta satu yang diberikan dengan ikhlas, satu yang datang atas kemauannya sendiri. Kalau ada yang seperti itu, kalau ada yang bersedia, jembatan ini bisa selesai. Semua orang lain selamat. Jembatan berdiri 100 tahun. Ia berhenti. Kalau tidak ada yang bersedia, ia akan terus mengambil sampai puas. Dan ia tidak pernah puas. Sunyi. Di tepi sungai yang mendadak terasa seperti ruang pengadilan. Tidak ada yang berbicara selama 2 hari penuh setelah malam upacara itu. Mereka bekerja, memasang cetakan beton, mengelas baja, mencampur adukan, tapi dalam keheningan yang berat, seperti udara sebelum badai besar. Setiap orang bergulat dengan pertanyaan yang sama dalam kepalanya sendiri. Dan tidak ada yang mau bertemu pandang dengan yang lain karena takut pertanyaan itu terbaca di wajah. Apakah aku yang akan bersedia? Atau apakah aku sudah terlalu pengecut untuk bahkan berpura-pura memikirkannya? Pada hari ketiga, Pak Sujarwo menemui Handoko sebelum subuh. Wajah tua itu, yang selama ini tampak seperti karang, kokoh, keras, tidak terpengaruh, kini retak dengan sesuatu yang tidak bisa disebut lain selain kesedihan. Ada yang datang kepada saya semalam, kata Pak Sujarwo. Seorang pekerja. Ia bilang ia bersedia. Handoko terdiam. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah lega, ngeri, atau keduanya sekaligus dalam kadar yang tak bisa dipisahkan. Siapa? Namanya Darno, tukang cor. Sudah 3 bulan bekerja di sini. Pak Sujarwo duduk. Tangan keriputnya memegang topi anyaman dengan cara yang terlihat seperti seseorang memegang sesuatu agar tidak tenggelam. Ia bilang istrinya sudah meninggal tahun lalu. Anaknya 1. Sudah menikah. Sudah mapan. Ia bilang ia sudah tidak terlalu perlu di dunia ini. Tidak terlalu perlu, ulang Handoko dengan getir. Manusia bukan suku cadang, Pak Sujarwo. Saya tahu. Itulah mengapa saya datang kepada Bapak. Bukan untuk minta izin, tapi untuk bertanya apakah Bapak mau menemaninya. Handoko menemui Darno di barak. Lelaki itu berusia sekitar 50 tahun. Bertubuh kecil dengan otot-otot yang keras seperti akar pohon jati. Ia sedang duduk di tepi dipan, membaca sesuatu. Ketika Handoko mendekati, ternyata itu bukan buku atau surat. Itu foto. Foto-foto kecil yang sudah lusuh. Seorang perempuan tersenyum dengan background pohon-pohon di belakangnya. Seorang anak lelaki berseragam SD dengan girang yang masih terasa menembus dekade. Sebuah rumah sederhana dengan halaman yang penuh bunga. Darno menyimpan foto-foto itu dengan rapi ketika Handoko duduk di seberangnya. Kamu yakin? Tanya Handoko langsung. Karena tidak ada cara yang baik untuk menunda pertanyaan ini. Darno tersenyum. Bukan senyum yang sedih atau dramatis, tapi senyum orang yang sudah lama memikirkan sesuatu dan akhirnya mengambil keputusan yang ia anggap benar. Saya sudah tua, Pak, dan sungai itu akan terus mengambil orang yang lebih muda. Orang yang masih punya banyak yang ditunggu di rumah. Anak-anak yang baru lahir, istri yang masih menunggu, orang tua yang harus dirawat. Ia menatap tangannya yang kapalan. Kalau saya bisa menggantikan mereka semua dengan 1 langkah, itu bukan pengorbanan, Pak. Itu pertukaran yang adil. Handoko ingin berdebat. Ia insinyur. Ia percaya pada solusi teknis, pada variabel yang bisa diukur, pada masalah yang bisa dipecahkan dengan cukup waktu dan dana. Tapi ia sudah berdiri di dalam air sungai itu. Ia sudah merasakan apa yang ada di bawah sana. Dan ia tahu, dengan cara yang melampaui pendidikan dan logikanya, bahwa beberapa masalah tidak memiliki solusi teknis.
beberapa masalah hanya memiliki harga. Malam itu, Darno pergi ke sungai sendirian, tepat setelah jam 2 pagi. Ia membawa sebuah pakaian bersih yang dilipat rapi, selembar surat yang ia titipkan kepada Pak Sujarwo untuk anaknya, dan sebuah foto istrinya yang digenggam di tangan kanannya. Tidak ada yang menemaninya. Ia meminta tidak ditemani. Keesokan paginya, tempat tidurnya kosong. Pakaian kerjanya terlipat rapi di atas bantal. Sepatu kerja bajanya berjejer lurus di bawah dipan. Dan di tepi sungai, tepat di titik ia seharusnya masuk, tumbuh setangkai bunga liar putih yang tidak ada di sana kemarin. Tidak ada yang mencarinya. Semua orang tahu ia tidak hilang. Ia pergi. Setelah Darno, pekerjaan berjalan dengan kecepatan yang tidak masuk akal baiknya. Tiang pancang yang selalu terangkat malam hari tidak bergerak lagi. Kamera pengawas berfungsi normal. Cuaca bersahabat dengan cara yang terasa seperti kompensasi alam atas semua yang sudah terjadi. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara dari bawah air, tidak ada tangan yang memegang pergelangan tangan di dalam tidur. Sungai itu tenang, terlalu tenang. Jembatan Sungai Citarik Selatan rampung 3 minggu lebih awal dari jadwal. Peresmiannya dilakukan pada suatu pagi di bulan Mei, dengan spanduk merah putih dan pidato pejabat daerah yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Handoko berdiri di belakang kerumunan, mengenakan kemeja batik yang panas dan sepatu pantofel yang tidak nyaman. Mendengarkan kata-kata tentang kemajuan dan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan ekspresi yang berhasil ia buat tampak seperti kebanggaan profesional. Pak Sujarwo berdiri di sebelahnya. Mereka tidak berbicara selama upacara berlangsung. Ketika kerumunan mulai bubar dan jembatan dibuka untuk lalu lintas pertama kali, Pak Sujarwo menyentuh lengan Handoko. Selesai sudah. Ya. Jaga jembatan ini, Pak Handoko. Ingat apa yang ada di bawahnya. Saya tidak akan pernah lupa. Pak Sujarwo menatap jembatan dengan mata yang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Semua yang dibangun di atas kesedihan orang lain. Semua yang berdiri karena seseorang rela tenggelam agar yang lain bisa menyeberang. Membawa jejak itu selamanya. Bukan kutukan. Bukan berkat. Hanya ingatan. Sungai itu tidak lupa. Dia tidak pernah lupa. Ia berbalik dan mulai berjalan pergi. Dan suatu hari, ketika hutang-hutang lain menumpuk di atas yang ini, dia akan menagih kembali. Handoko memandang punggung lelaki tua itu menghilang di balik kerumunan. Lalu ia memandang jembatan. Baja dan beton. Lurus dan kokoh. Berdiri di atas Sungai Citarik Selatan dengan kesombongan halus yang dimiliki semua karya manusia di alam semesta yang jauh lebih besar dari mereka. Di bawah sana, sungai mengalir. Bersih. Tenang. Sabar. Seperti sesuatu yang sudah mendapat apa yang diinginkannya. Dan sekarang dengan nyaman menunggu untuk ingin lagi. Reina Wirawan berusia 28 tahun ketika ia mendapat penugasan untuk mendokumentasikan jembatan itu. Ia adalah jurnalis lepas yang mengkhususkan diri pada reportase infrastruktur dan warisan pembangunan. Topik yang baginya bukan hanya profesional, tapi juga personal. Karena ayahnya, Handoko Wirawan, adalah kepala proyek jembatan itu sebelum ia pensiun dini pada usia 45 dan menghabiskan 10 tahun sisanya dalam kondisi yang keluarganya sebut sebagai tekanan pekerjaan berlebihan. Tapi yang Reina, yang tumbuh melihatnya, ketahui sebagai sesuatu yang lebih spesifik dan lebih gelap dari itu.
Ayahnya tidak pernah mau berbicara tentang jembatan itu. Tidak pernah mau melewatinya. Ketika Reina kecil bertanya, mengapa papa tidak mau melintas jembatan itu padahal papa yang membuatnya? Ayahnya menjawab dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ada yang papa tinggalkan di sana. Sesuatu yang papa tidak berani ambil kembali. Ayahnya meninggal 6 bulan lalu. Dalam tidurnya. Dengan ekspresi di wajahnya yang tidak bisa digambarkan sebagai damai atau menderita. Sesuatu di antaranya. Sesuatu yang tidak punya nama dalam kosakata emosi manusia biasa. Di antara barang-barang peninggalannya, Reina menemukan sebuah buku catatan yang terkunci. Kunci itu ada di gantungan kunci ayahnya yang selalu dibawa kemana-mana. Ketika ia membuka buku itu, separuh halamannya berisi catatan teknis proyek, angka, gambar teknik, kalkulasi. Tapi separuh yang lain berisi sesuatu yang berbeda. Tulisan tangan yang semakin buruk seiring berjalannya halaman. Catatan tentang apa yang terjadi di sungai itu. Tentang Pak Sujarwo, tentang Darno, tentang malam ia masuk ke dalam air dan merasakan sesuatu yang berbicara langsung ke kesadarannya. Halaman terakhir buku itu hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan tekanan pena yang hampir merobek kertas. Jangan biarkan anakmu pergi ke jembatan itu. Tentu saja Reina sudah berada di atas jembatan itu sekarang. Hari itu mendung dengan cara yang terasa disengaja. Sungai Citarik Selatan di bawahnya berwarna hijau gelap, bergerak perlahan, hampir seperti malas. Reina berdiri di tengah jembatan dengan kamera di tangan dan recorder di saku. Mencatat detail-detail untuk artikelnya. Kondisi aspal, lebar jalur, usia baja yang masih terlihat lebih muda dari seharusnya untuk sebuah jembatan 25 tahun. Jembatan ini memang tampak lebih awet dari jembatan-jembatan lain seusianya. Suatu kenyataan yang dulunya ia anggap kebanggaan ayahnya atas kualitas kerja. Tapi sekarang, setelah membaca buku catatan itu, memiliki rasa yang berbeda di lidahnya. Ia mengeluarkan HP untuk memotret. Di layar HP, ia melihat refleksi sungai yang ia bidik. Dan ia berhenti bernapas. Di refleksi sungai dalam layar HP-nya, bukan di sungai sungguhan, tapi di dalam layar itu. Seolah sungai yang terlihat di layar adalah sungai yang berbeda dari sungai di bawahnya, ada seseorang berdiri di tepi air. Jauh di bawah jembatan, di tepi sungai. Seorang lelaki berbadan kecil dengan otot-otot seperti akar pohon berdiri menatap ke atas. Ke arah Reina. Darno. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa mengenalinya. Ia tidak pernah bertemu lelaki ini. Tidak ada foto lelaki ini di buku catatan ayahnya. Tapi ia tahu, dengan cara yang melampaui logika dan memori, bahwa inilah lelaki yang masuk ke sungai ini 25 tahun lalu, agar jembatan bisa berdiri. Darno melambaikan tangan. Bukan lambaian perpisahan, bukan lambaian sapaan. Lambaian yang mengundang. Lambaian yang mengatakan, sudah lama kamu seharusnya kemari. Selamat datang. Mari turun. Reina menjatuhkan HP-nya. Layarnya retak ketika menyentuh aspal jembatan. Retak dari dalam. Lensanya pecah seperti dari tekanan yang keluar dari pusat ke arah luar. Persis seperti yang terjadi pada kamera-kamera pengawas 25 tahun lalu. Ia berlari, atau mencoba berlari. Tapi kakinya terasa berat dengan cara yang berbeda dari kaki yang lelah. Berat seperti ada sesuatu yang memegang pergelangan kakinya dari bawah. Menarik ke bawah. Perlahan, pasti, dengan kesabaran sesuatu yang tidak mengenal urgensi. Karena waktu baginya adalah konsep yang tidak relevan. Ia mencapai ujung jembatan. Masuk ke mobilnya, kunci kontak, kopling, gas. Di spion tengah, ia melihat jembatan di belakangnya. Kosong. Hanya angin yang menggerakkan debu dan daun-daun kering. Tidak ada yang berdiri di sana. Tidak ada yang mengikutinya. Reina menekan gas lebih dalam dan tidak menoleh lagi.
Reina tidak pernah mempublikasikan artikelnya tentang jembatan itu. Ia mengirim email ke redakturnya, ada halangan teknis, sumber tidak kooperatif, bahan tidak cukup. Redakturnya tidak mempermasalahkan. Ia mendapat penugasan lain. Ia melanjutkan hidupnya. 2 bulan berlalu, lalu 3. Ia mulai tidur nyenyak lagi tanpa mimpi tentang refleksi sungai yang salah. Ia mulai bisa meminum kopi di pagi hari tanpa tangan gemetar. Ia berpikir mungkin pengalaman di jembatan itu adalah respons trauma dari kematian ayahnya yang belum terproses. Sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa dijelaskan oleh seorang psikolog yang baik. Ia hampir berhasil meyakinkan dirinya sendiri. Kemudian, pada suatu pagi di bulan keempat, ia menerima sebuah amplop yang tidak berperangko dan tidak berpengirim di kotak suratnya. Di dalamnya hanya ada selembar foto tua yang sudah menguning. Foto yang sudah sangat ia kenal karena ia pernah melihatnya di buku catatan ayahnya. Foto yang digambarkan sebagai foto Darno bersama istrinya di depan sebuah pohon. Tapi foto itu berbeda dari deskripsi ayahnya. Karena di foto itu, Darno berdiri tersenyum di depan pohon. Dan di sebelahnya, di tempat yang seharusnya berdiri istrinya, tidak ada siapapun. Hanya ruang kosong. Tapi ada tangan yang melingkar di pinggang Darno. Tangan dengan jari-jari yang terlalu panjang, terlalu pucat, terlalu basah untuk menjadi tangan manusia yang hidup di bawah matahari. Di belakang foto itu, tulisan tangan yang tidak Reina kenali. Tulisan yang terasa lebih tua dari kertas tempat ia ditulis. Dia bertanya tentangmu. Dia selalu bertanya tentang anak-anak dari orang-orang yang sudah mengenalnya. Katamu tidak. Katanya tidak apa-apa. Dia sabar. Dia sudah menunggumu lebih lama dari kamu tahu. Reina meletakkan foto itu di atas meja. Ia pergi ke dapur. Ia menuangkan air ke dalam gelas dan meminumnya habis berdiri. Lalu ia kembali ke meja. Foto itu masih di sana. Tangan yang terlalu panjang itu masih melingkar di pinggang Darno dalam foto itu. Tapi ada yang berubah. Dalam foto itu, sekarang ada orang ketiga. Di sisi kanan Darno, seseorang yang wajahnya buram seperti kamera bergerak ketika Rana ditekan. Seseorang yang pakaiannya Reina kenali dengan cara yang membuat perutnya seperti diisi dengan air es. Kemeja batik. Biru tua dengan motif kawung. Kemeja yang ia belikan untuk ayahnya sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun sebelum ia meninggal. Kemeja yang ayahnya kenakan setiap kali ada acara penting. Kemeja yang ia terima kembali sebagai salah satu peninggalan ayahnya. Dan yang sekarang terlipat di dalam lemari kamarnya. Reina berbalik. Ia perlu memeriksa lemari itu. Ia perlu memastikan kemeja itu masih di sana. Terlipat. Bersih. Tidak bisa hadir dalam foto yang diambil puluhan tahun sebelum kemeja itu bahkan ada. Ia melangkah ke kamar tidurnya. Membuka pintu lemari. Kemeja batik biru kawung itu ada di sana. Terlipat rapi. Ia mengeluarkannya. Menekannya ke dadanya seperti memeluk sesuatu yang hilang. Merasa sedikit bodoh atas ketakutannya sendiri. Lalu ia merasakan kemeja itu basah. Basah seluruhnya. Kuyup, seperti baru diangkat dari dalam air. Dan dari kemeja itu, ketika Reina mendekatkan ke hidungnya, karena tidak percaya dengan apa yang ia rasakan, menguar aroma yang tidak pernah bisa ia lupakan setelah membaca catatan ayahnya. Aroma kedalaman sungai yang belum pernah tersentuh matahari. Aroma sesuatu yang sangat lama sudah mati di bawah sana. Di luar jendela kamarnya yang menghadap ke jalanan biasa di kota biasa yang jauh dari sungai manapun, hujan mulai turun. Dan di dalam deru hujan itu, jika Reina benar-benar mau mendengarkan, jika telinganya mau memilah frekuensi yang bukan milik hujan dari frekuensi yang miliknya,
terdengar suara air mengalir yang terlalu keras, terlalu jernih, terlalu sadar untuk menjadi bagian dari hujan kota. Suara sungai yang mengenal namanya. Suara yang sudah menunggunya sejak sebelum ia lahir. Suara yang mengatakan, akhirnya kamu di sini. Akhirnya kamu sampai di sini juga. Papa sudah di sini. Darno sudah di sini. Kami sudah lama di sini. Dan kamu sudah terlambat jauh untuk berpura-pura tidak mendengarku. Kemeja basah itu jatuh dari tangan Reina ke lantai. Dan di lantai itu, di sekitar kemeja yang basah, air mulai menggenang. Naik dari mana? Dari bawah ubin yang tidak retak. Dari puri-puri bumi yang di bawahnya ada sungai yang sudah ada jauh sebelum kota ini berdiri. Menggenang dengan tenang, dengan sabar, dengan cara yang mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai semua lantai terendam. Sampai semua ruangan terisi. Sampai satu-satunya pilihan yang tersisa adalah tenggelam atau menyerahkan diri. Reina berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam suara hujan. Dan di foto yang masih tergeletak di atas meja makan di ruang sebelah, sosok ketiga yang wajahnya buram dalam foto itu perlahan-lahan menjadi jelas. Seperti foto yang sedang dicuci di dalam larutan pengembang. Seperti seseorang yang sedang muncul dari kegelapan menuju cahaya. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Dan akhirnya waktunya tiba. Wajah dalam foto itu adalah wajah Reina. Senyumnya sama persis dengan senyum Darno di sebelahnya. Dan tangan yang terlalu panjang, terlalu pucat, terlalu basah itu. Tangan yang tidak milik manusia yang hidup di bawah sinar matahari, sudah bergeser dari pinggang Darno. Sekarang, ia melingkar di pinggang Reina. Di Sungai Citarik Selatan, malam ini seperti malam-malam lainnya. Air mengalir, batu-batu diam, jembatan berdiri kokoh. Hanya saja, malam ini ada satu lebih banyak di bawah sana. Satu yang baru. Satu yang sudah lama ditunggu. Dan di jembatan itu, bunga liar putih baru tumbuh di sisi pagar besi. Di tempat yang kemarin tidak ada bunga apapun. Kamu sudah sampai di sini. Aku tidak tahu apakah itu hal yang perlu disyukuri. Kebanyakan cerita mengucapkan terima kasih di bagian ini. Mereka berterima kasih atas waktumu, atas perhatianmu, atas kesetiaan mendengar hingga akhir. Dan aku pun ingin melakukan hal yang sama. Sungguh. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Cerita seperti ini tidak benar-benar berakhir ketika halaman terakhirnya selesai diceritakan. Ia hanya berpindah tempat. Dari kertas atau layar ke suatu ruang di dalam kepalamu yang tidak punya pintu, tidak punya jendela, dan tidak punya saklar lampu. Ia akan duduk di sana dengan sangat tenang, sangat sabar. Persis seperti sesuatu yang sudah menunggu jauh di bawah air sungai yang gelap dan tidak pernah tersentuh matahari. Malam ini, mungkin kamu akan baik-baik saja. Mungkin kamu akan meletakkan gawaimu, menutup mata, Dan tidur seperti biasa. Mungkin, tapi nanti bisa jadi besok, bisa jadi seminggu dari sekarang. Bisa jadi di saat yang paling tidak kamu duga. Kamu akan berdiri di suatu tempat yang ada airnya. Kolam, sungai, genangan hujan di aspal. Bahkan bak mandi yang biasa kamu gunakan setiap pagi. Dan untuk sepersekian detik, kamu akan melihat sesuatu di dalam pantulannya. Bukan wajahmu. Sesuatu yang sudah mengenalmu jauh sebelum kamu mengenalnya. Sesuatu yang tidak terkejut melihatmu di sana.
karena ia memang sudah menunggumu. Di saat itulah kamu akan tahu bahwa cerita ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya sedang menghitung langkahmu. Jadi, terima kasih sudah di sini. Dan maaf sebelumnya, karena mulai malam ini, kamu sudah menjadi bagian dari cerita yang tidak kamu pilih untuk dimasuki. Sungai itu sudah mendengar namamu. Jembatan itu masih berdiri. Sungai itu masih mengalir. Dan di bawah sana, di kedalaman yang tidak terjangkau cahaya, ada yang baru saja tersenyum.